Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lani Oktasari, NPM 18 12 11 0163, Komunikasi Bisnis 5MA P4. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak dan mencapai tujuan yang dikehendaki. Adapun proses negosiasi, di dalam proses negosiasi ada 6 tahapan penting bernegosiasi. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada kontak pertama, yang ketiga ada konfrontasi, yang keempat ada konsiliasi atau kompromi, yang kelima ada solusi, dan yang terakhir ada pasca negosiasi atau konsolidasi. Baik, saya akan menjelaskan tahapan bernegosiasi. Yang pertama ada tahapan persiapan. Tahapan persiapan yang perlu dilakukan oleh negosiator, adanya persiapan yang dilakukan dalam proses negosiasi. Sebelum melakukan negosiasi, para pihak perlu melakukan penetapan lokasi dan waktu pertemuan, serta siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasinya. Yang kedua ada tahap penyusunan. Tahap penyusunan perlu adanya penyusunan atau langkah-langkah dari tahap awal dan akhir yang dapat mempengaruhi kualitas negosiasi tersebut, sehingga akan ada panduan yang bisa digunakan masing-masing pihak ketika proses negosiasi berlangsung. Dan yang ketiga ada tahap pengumpulan data atau mengklarifikasi tujuan. Pengumpulan data terkait dengan kepentingan dan sudut pandang dari kedua belah pihak yang berselisih yang telah didiskusikan bersama perlu diklarifikasikan. Seseorang negosiator harus mampu membaca karakteristik seseorang dari masing-masing kedua belah pihak sehingga dapat mengetahui gaya pembicaraan dan sudut pandangnya. Hal itu dimaksudkan agar dimungkinkan untuk membangun landasan bersama. Dan yang keempat ada pilihan strategi untuk win-win outcome. Adalah strategi berfokus pada apa yang disebut sebagai hasil win-win solution. Hasil kompromi untuk mencapai win-win solution biasanya merupakan hasil terbaik yang seringkali dapat mencapai manfaat yang lebih besar bagi semua pihak. Meskipun ini tidak selesai terjadi atau tidak selalu memungkinkan, namun win-win solution harus menjadi tujuan akhir dan proses negosiasi dibandingkan semua pihak berpegang pada posisi semula. Yang kelima ada perjanjian. Perjanjian dapat dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak telah dipertimbangkan. Dan yang keenam ada menerapkan kesepakatan dari hasil perjanjian. Jadi yang terakhir ini adalah menerapkan perjanjian yang telah disepakati bersama, sehingga nantinya tidak akan ada masalah di belakang karena telah ada kesepakatan baik tertulis ataupun tidak tertulis dalam sebuah negosiasi. Keterampilan bernegosiasi. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi antara lain yang pertama ada persiapan, yang kedua ada memulai negosiasi, yang ketiga ada strategi dan teknik, yang keempat ada kompromi, yang kelima ada menghindari kesalahan taktis, yang keenam ada persiapan yang baik, yang ketujuh ada berlatih. Adapun keterampilan bernegosiasi, dua kelompok keterampilan bernegosiasi. Yang pertama ada keterampilan konvensional, yang kedua ada keterampilan non-konvensional. Selanjutnya ada 6 kunci dasar bernegosiasi. Yang pertama, persiapan yang baik. Yang kedua ada berlatih. Selanjutnya ada menggambarkan posisi Anda. Selanjutnya membuat usulan, penawaran, dan persetujuan. Tipe-tipe negosiator. Yang pertama ada negosiator curang, yang kedua ada negosiator profesional, yang ketiga ada negosiator bodoh, yang keempat ada negosiator naif. Ada beberapa tujuan dari negosiasi. Yang pertama, untuk mendapatkan atau untuk mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua ada untuk mencapai kondisi penyelesaian dan menemukan jalan keluar atau konflik atau masalah yang sedang dihadapi bersama. Yang ketiga
ada untuk mencapai kondisi yang saling menguntungkan, di mana masing-masing pihak merasa menang. Yang keempat, negosiasi dalam bidang bisnis jual beli barang atau jasa memiliki beberapa tujuan, yaitu menjual produk atau gagasan, mempelajari tawaran klien atau seseorang, dan menawarkan suatu solusi permasalahan klien atau customer. Adapun beberapa manfaat dari negosiasi. Yang pertama, dengan adanya negosiasi, maka akan tercipta jalinan kerjasama antara badan usaha, institusi, atau perorangan dalam melakukan suatu kegiatan dan usaha bersama atau dasar saling pengertian. Dengan terjalinnya kerjasama di antara kedua belah pihak yang berkepentingan tersebut, maka dapat tercipta transaksi bisnis yang saling terkait, sehingga mampu menghidupkan perekonomian dalam skala yang lebih luas. Yang kedua, ada di dalam sebuah perusahaan, aktivitas negosiasi pekerjaan yang paling penting guna untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih luas. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi tentang materi negosiasi. Lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.